Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allah bi 'ulumihi wa madana bi asrarihi fid dunya wal akhirah amin ya rabbal alamin. Fa ya ayyuhal ikhwan muhibbin wal muhibbat, insyaallah kali ini saya akan menjelaskan tentang masalah anak. Anak itu adalah satu titipan dari Allah Subhanahu wa taala, amanah namanya. Anak, istri, harta, semuanya itu adalah amanah, titipan. Ketika kita berbicara dengan titipan, berarti kita harus bisa menjaganya, merawatnya dengan sebaik-baiknya agar yang menitipkan barang itu menghargai kita, agar yang menitipkan barang itu yaitu akan mendapatkan kesenangan terhadap kita, senang terhadap kita, ridho terhadap kita. Maka salah satunya saya akan membahas masalah anak adalah seorang titipan, anak adalah amanah. Tetapi di sisi lain anak adalah qurratu a'yun. Allahumma ij'alni auladan sholihah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi kepada ibu bapak, berdoalah kalian untuk anakmu, yaitu jadikanlah ya Allah anak-anak kami anak-anak yang soleh dan solehah, karena anak-anak kami adalah qurratu a'yun, yaitu anak-anak yang buat mata hati sayang kami, buat buah hati keluarga, itulah anak. Jadi qurrata a'yun itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengibaratkan, jadi ibarat kata buah hati keluarga, buah hati ibu bapak. Tetapi ada bahasa sebaliknya, janganlah kau jadikan anak-anak kalian itu penyulut api neraka. Kata Rasulullah, jadikanlah anak-anakmu itu adalah qurratu a'yun, yaitu buah-buah hati daripada hati kita yang merindukan, yaitu terutama anak-anak soleh. Sebab dari inilah, dari amanah inilah, dari titipan inilah, yaitu anak, kita akan mendapatkan sesuatu yang istimewa. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berjanji kepada kita, barang siapa yang dititipkan Allah Subhanahu wa ta'ala itu tentang anak, harta dan lain sebagainya, jadikanlah dia ladang, jadikanlah dia modal, jadikanlah dia sesuatu yang menjadikan tempat, yaitu mardotillah, ridhonya Allah. Setelah ada ridhonya Allah, maka dia akan ditempatkan di surganya Allah bersama-sama keluarga, khususnya anak-anak kita. Cara menjadikan anak supaya menjadi buah hati, menjadi ladang amal kita, ini tentunya berbagai macam perjuangan dan proses harus perlu kita lewati, harus perlu kita tabah dengan menjalaninya. Sebab yang namanya amanah, sebab yang namanya menjadikan buah hati atau qurratu a'yun itu adalah tidak semudah membalikan telapak tangan. Satu persatu kita harus lewati pendidikan akidah, pendidikan syariat, pendidikan akhlak. Bahkan kita yang sangat sedih lagi ketika kita berpisah sementara untuk sementara, yaitu anak diberangkatkan ke tempat ilmu. Ini yang sangat sulit untuk seorang ibu dan bapak. Sebab anak, ketika kita datang dari satu tempat pekerjaan, melihat anak sehat walafiat, ceria, berseri-seri, rasa capek, rasa kesal, berbagai macam rasa-rasa yang sangat sempit di hati hilang seketika ketika kita melihat buah hati, yaitu adalah anak. Kok bisa begitu ya?
Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam diri anak yang murni yang suci itu adalah memberikan malaikat-malaikat rahmat. Ketika kita memandang anak kita, kita akan hilang perasaan sakit, hilang perasaan capek dan lain sebagainya. Itulah rahmat dari anak. Maka jaga titipan anak kita yang ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan mafsadat dan maslahat terhadap keluarga. Apa mafsadat itu? Mafsadat akan menjadikan kerusakan ketika kita tidak bisa membimbing anak dan keluarga, tidak bisa mengarahkan anak supaya anak menjadi anak soleh. Lahirlah yang namanya mafsadat, kerusakan, kesempitan, baik itu di dunia, bahkan paling sempit, paling rusak, paling sulit ketika anak menjaga. Ketika kita mau masuk surga, anak menjaga kita, anak menarik kita. Bapak jangan ke surga, mamah jangan ke surga. Kenapa aku ini nggak diajak? Aku ke neraka. Kenapa kamu dulu nggak nyuruh saya untuk mencari ilmu dan lain sebagainya? Itu nanti yang akan saya khawatirkan. Tetapi mudah-mudahan sebagai bapak dan ibu yang soleh dan solehah, menjaga amanah ini, qurrat ayun ini, yaitu mengarahkan anak kepada kita dari mulai dini, yaitu supaya menjadi anak soleh, supaya menjadi buah hati yang indah dan bagus, hasil daripada perjuangan kita. Yuk kita didik, walaupun kita terpisah dari anak-anak kita untuk sementara, tetapi hakikatnya itulah pertemuan. Perpisahan itu adalah awal daripada pertemuan nanti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muhibin wal muhibat, memang ketika kita mempunyai anak, rasa bahagia sangat sempurna. Rasa bahagia sudah terasa sama berbagai macam keluarga. Tetapi sebaliknya, jangan putus asa, jangan pendek harapan bagi orang yang belum dikaruniai anak, karena itu rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu makarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi saya berpesan khusus ketika ibu bapak sudah mempunyai anak, yuk anak jadikanlah qurrat ayun, penyulut, yaitu kesemangatan untuk beribadah, semangat untuk mendidik, semangat untuk mengajak anak yaitu kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan tidak dididik anak, jangan tidak dirawat anak, jangan biarkan anak akhir-akhirnya kita terbawa oleh anak. Sing becik ketiti, sing ala katara, karo wong Jawa bahasanya begitu. Jadi nanti kalau kita anak kita baik, insya Allah ibu bapaknya akan menjadi baik dan bangga. Tetapi anaknya buruk, jelek, rusak akidah dan akhlaknya, maka siapa yang dikatakan dulu? Pasti ibu bapaknya dulu. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Anak adalah buah hati, mata hati. Jadi pandangan mata ini bisa gembira, bisa merasakan kenikmatan ketika kita melihat seorang anak yang soleh dan soleha. Mudah-mudahan pertemuan ini kali ini ada manfaatnya bagi kita semua. Semangat untuk mendidik anak, semangat menjadikan anak yaitu anak qurratu ain, sebagaimana Rasulullah SAW semangat terhadap anak-anak dan istrinya membangun akidah akhlak di dalam agama Islam. Iman Islam kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Rasulnya diberikan amanah menjadikan yaitu baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Di rumah ada keindahan, nanti di akhirat pun kita diberikan keindahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berkumpulnya berserta keluarga, khususnya istri dan anak-anak kita. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bertemu di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.